Halo students, welcome again to my channel DNA.1to Education. Kali ini kita akan membahas topik pada fisika SMA dengan judul kinematika dengan analisis vektor bagian pertama. This video presented by DNA.1to Education. Oke students, seri fisika SMA, kinematika dengan analisis vektor bagian pertama. Ya, kita akan masuk dulu tentang posisi vektor pada bidang datar, ya. Bagaimana posisi vektor pada bidang datar? Ya, kita bisa lihat diagram berikut ini, ya. Seperti kita ketahui, posisi vektor pada bidang datar bisa dalam bentuk 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Nah, pada layar kalian bisa lihat ya, posisi vektor pada bidang datar yang disediakan adalah dalam 3 dimensi atau pada X, Y, Z ya. Pada X, Y, Z. X, Y, Z. Oke, perhatikan X, Y, Z. Oke, jelas ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa I terletak pada sumbu X, J terletak pada sumbu Y, dan K terletak pada sumbu Z. Ya. Sehingga bisa dikatakan unit vektor sumbu X adalah I, unit vektor sumbu Y adalah J, dan unit vektor sumbu Z adalah K. Jadi, posisi vektor IJK bisa dikatakan vektor 3 dimensi atau kolom, ya. Kalau vektor 2 dimensi disebut juga dengan luas ya. Nah, pada kali ini di layar Anda bisa lihat unit vektornya ada terdiri dari I, J, dan K. Berarti dia 3 dimensi. Perpindahan partikel. Nah, perhatikan bagaimana perpindahan partikel. Perhatikan di diagram, di situ ada R1 dan R2 ya. Oke, R1 dan R2. Nah, dari R1 ke R2 disebut perpindahan partikel atau dilambangkan dengan delta R. Perpindahan partikel dari X1 Y1 ke X2 Y2 ya, dari X1 Y1 ke X2 Y2 yang seperti ini, jelas ya, dapat dituliskan delta R sama dengan R2 min R1 atau delta R sama dengan X2I min X1I ditambah Y2J dikurang Y1J. Oke. Berarti ini vektornya vektor 2 dimensi atau vektor IJ. Nah, delta R bisa dituliskan delta X pada vektor I ditambah delta Y pada vektor J. Ya, itu dia perpindahan partikelnya. Sedangkan besar perpindahannya adalah kuadrat dari koefisien I dan J. Bisa dituliskan delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Ya. Jadi kuadrat dari masing-masing koefisien. Ya, itulah disebut dengan besar perpindahannya. Dalam vektor, kalau dikatakan besar, pasti kuadrat dari koefisien I, J, dan K-nya. Ingat ya, kuadrat dari koefisien I, J, dan K. Lalu diakarkan. Itu arti dari besar vektor. Nah, sedangkan
arah perpindahannya bisa dituliskan menggunakan tangan theta, yaitu delta Y per delta X, ya. Tangan theta sama dengan delta Y per delta X. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Beda nggak sih kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat? Ya, berbeda dong. Oke, kita lihat. Kecepatan rata-rata. Kita bahas dulu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata delta V sama dengan delta R dibagi delta T. Atau dalam vektor delta V sama dengan delta Vxi pada vektor I ditambah delta Vy pada vektor J. Nah, besar kecepatan rata-rata sama seperti tadi ya, menghitung besar vektor. Akar dari delta Vx kuadrat ditambah delta Vy kuadrat. Jadi seperti biasa, koefisien masing-masing vektor dikuadratkan. Jelas ya, masing-masing koefisiennya dikuadratkan. Itulah yang disebut dengan besar vektor. Dalam hal ini besar kecepatan rata-rata. Sedangkan arah kecepatannya adalah ya sama dengan menggunakan cara mencari besar arah perpindahan, ya, menggunakan tangan theta, yaitu koefisien vektor J dibagi koefisien vektor I. Atau tangan theta sama dengan delta Vy per delta Vx. Ya, jelas ya sampai sini ya. Nah, ini disebut dengan kecepatan rata-rata. Sedangkan kecepatan sesaat bisa dituliskan delta V sama dengan dr per dt. Apa itu D? D itu artinya diferensial, ya. Nah, bisa dituliskan dalam vektor dx per dt vektor I ditambah dy per dt vektor j. Ya. Jadi kecepatan sesaat dalam vektor sama dengan Vx vektor I ditambah Vy vektor j. Nah, dalam ini kelihatan bahwa besar kecepatan sesaat adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ya, jelas sampai sini? Sehingga arahnya adalah menggunakan tangan theta, yaitu besar koefisien J per koefisien I, atau tangan theta sama dengan Vy per Vx. Jelas sampai sini? Apa sih perbedaan kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat? Kecepatan rata-rata tidak menggunakan konsep turunan. Ya, dia menggunakan konsep manual. Itu dia kecepatan rata-rata. Delta V sama dengan delta R per delta T. Dia menggunakan konsep manual. Sedangkan kecepatan sesaat menggunakan konsep turunan. Jadi fungsinya yang diturunkan. Jelas sampai sini? Ya, kita lanjutkan. Nah, hubungan diferensial dan integral pada kinematika vektor. Persamaan posisi atau jarak apabila diturunkan, maka akan menghasilkan persamaan kecepatan. Apabila persamaan kecepatan diturunkan lagi, maka akan menghasilkan persamaan percepatan.
Jadi ingat, posisi atau jarak diturunkan jadi kecepatan. Kecepatan diturunkan jadi percepatan. Dan sebaliknya, apabila persamaan percepatan diintegralkan atau dinaikkan persamaannya, ya, maka akan menghasilkan persamaan kecepatan. Dan apabila persamaan kecepatan diintegralkan atau dinaikkan persamaannya, maka akan menghasilkan persamaan posisi atau jarak. Jadi dari percepatan ke kecepatan diintegralkan, dari kecepatan ke fungsi jarak diintegralkan juga. Nah, itulah hubungan antara diferensial dan integral pada kinematika vektor. Ya, ini pada kinematika vektor. Oke, kita masih lihat hubungan diferensial dan integral pada kinematika vektor. Persamaan percepatan jika diintegralkan akan menghasilkan persamaan kecepatan. Dan selanjutnya apabila persamaan kecepatan diintegralkan kembali, maka akan menghasilkan persamaan jarak atau posisi. Jelas sampai sini ya? Nah, X sama dengan X0 ditambah integral T0 sampai T dari Px dt. Jadi persamaan posisi itu sama dengan posisi awal ditambah integral Px dt. Dan Px sama dengan P0 ditambah integral dari Ax dt. Jadi benar ya? Jadi kalau A diintegralkan jadi persamaan kecepatan. Ini pada sumbu X-nya. Bagaimana pada sumbu Y-nya? Pada sumbu Y-nya juga mengalami hal yang sama. Ya. Akibatnya Y sama dengan Y0 ditambah integral Py dt. Demikian juga dengan Py-nya, ya. Py sama dengan P0Y ditambah integral AY dt. Ini jangan lupa Y ya, POY. Jadi dengan cara yang sama kita menghasilkan posisi pada X dan Y. Demikian juga kecepatan pada X dan Y. Ya. Ya, jelas sampai sini ya. Jadi selalu menghasilkan XY, Px Py dengan cara yang sama. Jelas ya sampai sini? Nah, kita lanjutkan. Sekilas tentang pemahaman turunan. Misalkan S sama dengan A dikali T pangkat N, maka turunannya adalah dengan cara mengalihkan N terhadap A. Dan setelah dikalikan N terhadap A, jangan lupa N-nya, pangkatnya dikurangi 1. Sehingga ds per dt atau S aksen sama dengan N dikali A kali T pangkat N-1. Jelas ya? Itulah cara menurunkan fungsi. Nah, misalkan S sama dengan 3T kuadrat min 5T. Maka ds per dt sama dengan S aksen
sama dengan, ya kita ikuti prinsipnya ya, ini dikalikan ke bawah, jadinya berapa? 6T, lalu dikurangi 1 pangkatnya. Plus, lalu yang ini kita tulis dulu, min 5T itu sama aja min 5T pangkat 0. Jelas ya? Sehingga kalau kita kali, ini kita kali, betul? Maaf. Min 5T itu samanya min 5T pangkat 1. Maaf. Jadi kalau ini dikali ke bawah, jadinya min 5, lalu T, jangan lupa pangkat dikurangi 1. Sehingga hasilnya adalah 6T dikurang 5T pangkat 0 atau 6T dikurang 5. Jadi bisa dikatakan bahwa turunan dari AT adalah A. Jadi kita punya, ini harus diingat, turunan dari pangkat 1 adalah koefisiennya. Ya, makanya ini min 5T turunannya ya min 5. Anggap ya. Jelas sampai situ? Jadi kalau misalkan saya punya V sama dengan 3T, maka V aksennya ya 3, gitu. Itu maksudnya ya. Atau misalkan saya punya A sama dengan min 6T, berarti A aksennya ya min 6, gitu. Jelas sampai situ ya? Oke, kita lanjutkan. Misalkan lagi V sama dengan min 2T pangkat 3 min 5T kuadrat tambah 3. Maka dV per dt atau V aksen ya sama dengan, ya kita lakukan penurunan, kita kali min 6T, lalu pangkatnya dikurangi 1, dikurang, ini dikali lagi 10, lalu pangkatnya dikurangi 1 lagi. Nah, turunan angka adalah 0. Ya. Jadi turunan angka adalah 0. Ya, ingat-ingat. Sehingga V aksennya adalah min 6 T kuadrat min 10 T. Ya, itu dia turunannya. Sudah sampai sini ya? Oke, sedangkan yang atas tadi gimana turunannya nih? 6T dikurang 5. Oke ya? Nah, itu dia prinsip turunan. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip integral. Misalkan X sama dengan integral A T pangkat N dt. Ya. Maka hasil integralnya adalah AT pangkat N plus 1 dibagi N plus 1. Artinya adalah tambahkan pangkatnya 1, tambahkan pangkatnya 1, lalu hasilnya dijadikan penyebut. Ya. Saya ulangi, integral adalah dengan menambahkan pangkatnya 1, lalu hasilnya dijadikan penyebut. Jelas ya? Nah, misalkan kita punya X sama dengan integral 2T pangkat 3 dt. Maka hasil integralnya adalah, kita tambahin dulu 1 pangkatnya, 2T
3 plus 1 per 31. Oke. Sama dengan 2T pangkat 4 per 4. Nah, biasanya ditambahkan C. Nah, dalam fisika, C bisa hilang, ya. C bisa diganti dengan X0 atau P0. Ya, itu C-nya otomatis hilang. Kita lanjutkan. Misalkan punya soal yang lain, ya. P sama dengan integral 12T pangkat 4 min 2T. Oke, maka hasil integralnya adalah, kita tambahin dulu pangkatnya 1 ya, plus 1. Lalu 4 plus 1 dijadikan penyebut minus 2T pangkat tambahin 1 tambah 1 ditambah C. Jadi P sama dengan 12 per 5 T pangkat 5 dikurang 2T pangkat 2 per 2 ditambah C. Kita sederhanakan ini ke sini, sehingga hasilnya P sama dengan 12 per 5 T pangkat 5 dikurang T kuadrat ditambah C. Ya, seperti tadi saya sebutkan, C bisa diganti dengan apa? X0 atau P0, ya. Diganti dengan X0 atau P0, ya, posisi awal atau kecepatan awal. Ya, itu dia tentang integral. Ya, jelas ya. Nah, sekarang kita masuk latihan soal, ya. Kita masuk latihan soal, memastikan kalian mengerti. Posisi partikel P sebagai fungsi waktu adalah R sama dengan T kuadrat I minus dalam kurung 2T pangkat 3 min 6T vektor J. T dalam second, R dalam meter. Tentukan besar dan area kecepatan rata-rata partikel antara 1 sampai 2 detik. Nah, ini bicara kecepatan rata-rata. Perhatikan, ini bicara kecepatan rata-rata. Seperti tadi yang saya sebutkan, kecepatan rata-rata tidak menggunakan konsep turunan, tapi secara manual. Nah, caranya adalah kita masukkan secara manual. Jika T sama dengan 1, maka kita masukkan ke fungsinya. Posisi R-nya adalah R sama dengan T pangkat 2 vektor I, ya, dikurang 2T pangkat 3 minus 6T vektor J. Baik ya. Nah, sekarang kita masukkan T sama dengan 1. Oke. Maka R1 sama dengan 1 kuadrat 1 berarti dapatnya I, ya, min, masukkan 1 pangkat 3, 1 dikali 2, 2 min 6 kali 1, 6 vektor J, sehingga R1 sama dengan I plus 4J. Itu R1. Sekarang kita masuk R2, ya, pada R2 detik. Maksudnya ya, R2 itu maksudnya 2 detik, karena di sini 2 detik, ya. Kita masukkan
2 pangkat 2 vektor I min 2 kali 2 pangkat 3 min 6 kali 2 vektor J. Sehingga R2-nya adalah 4I min, ini berarti 4J ya. 4I min 4J ya. Nah, itu DR2. Ini pada T sama dengan 2. Jelas ya? Nah, kecepatan rata-rata didefinisikan delta R dibagi delta T. Ya. Delta R dibagi delta T. Nah, sekarang kita hitung dulu delta R-nya. Nah, kita hitung dulu delta R. Delta R sama dengan R2 dikurang R1. Sama dengan 4I min 4J dikurang I plus 4J. Ya. Silakan sini. Yang ini dikurang yang ini, itulah delta R, sehingga dihasilkan, disederhanakan sama dengan 3I min 8J. Nah, sekarang kita masuk kecepatan rata-rata yang ini ya, masuk sini. Sehingga delta V sama dengan delta R-nya adalah 3I min 8J dibagi delta T-nya. Delta T-nya adalah 2 dikurang 1. Sehingga dihasilkan 3I min 8J. Itulah delta T atau kecepatan rata-ratanya. Nah, besar kecepatan rata-rata berarti kita masukkan dalam harga mutlak akar koefisien masing-masing ya, yang ini dikuadratin, anggap ya, sehingga 3 kuadrat ditambah min 8 kuadrat, yaitu hasilnya 8,59 meter per detik. Nah, itu dia kecepatan rata-ratanya. Lihat sampai sini. Nah, kemudian arahnya gimana? Nah, kalau arah menggunakan tan theta ya. Tan theta sama dengan koefisien J dibagi koefisien I. Sama dengan yang mana koefisien J-nya? Yang ini, min 8 ya. Kita masukkan di sini min 8, sedangkan koefisien I-nya yang ini 3. Nah, dengan menggunakan kalkulator ketemu tetanya sama dengan min 69,44 derajat. Nah, ini kalau kita lacak, ini di kuadran berapa ya? Kamu tahu menggunakan kuadran? Ini caranya, kuadran ya. Ini namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ya, itu caranya ya. Jadi dia tuh berawan dengan jarum jam ya. Jadi kalau misalkan di kuadran 1-nya sama dengan alfa, maka di kuadran 2-nya adalah
180 ditambah alfa. Ya, sedangkan kuadran 4-nya 360 ditambah alfa. Gitu aja. Karena nanti alfanya kan bisa negatif gitu. Oke, nah ternyata ini ada di kuadran 4. Betul ya? X-nya positif. Kalau kita gambarkan itu seperti ini. Ya, ingat X itu mewakili I. Ya, yang ini X-nya positif atau I-nya positif, sedangkan J-nya negatif atau Y-nya negatif. Berarti di sini. Berarti dia ada di kuadran 4. Ya, ada di kuadran 4. Betul ya, menurut sumber Kartesius, X positif, Y negatif berarti kuadran 4. Nah, karena ini di kuadran 4, berarti tetanya adalah 360 ditambah min 69,44 derajat. Sehingga tetanya adalah 290,56 derajat. Nah, itu dia arahnya. Belajar sampai sini? Oke, sekarang kita menjawab pertanyaan B. Oke, kita mencoba menjawab pertanyaan B. Besar dan arah kecepatan pada saat T 2 detik. Berarti ini kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Ciri khas dari kecepatan sesaat itu atau yang berhubungan dengan sesaat, T yang diinformasikan hanya single. Beda dengan rata-rata. Nah, kita mempunyai rumus persamaan posisinya R sama dengan T kuadrat I min 2T pangkat 3 dikurang 6T vektor J. Nah, karena kecepatan sesaat, dia wajib menggunakan turunan. Ingat, kalau sesaat pakai turunan. dr per dt sama dengan R aksen. Kita turunkan. Turunan dari ini berarti 2T vektor I. Ingat, I jangan turunkan. Yang turunkan hanya variabel T-nya. Dikurang, kita turunkan ini sekarang. Berarti apa nih? 6T kuadrat min 6 vektor J. Ingat, dr per dt atau R aksen itu namanya V aksen. Sehingga diperoleh 2T vektor I min 6T kuadrat dikurang 6 vektor J. Nah, sekarang kita input katanya tadi kecepatan sesaat waktu 2 detik. T sama dengan 2 second. Ada ya. Sehingga T sama dengan, masukkan 2 detik, berarti 2 kali 2 berarti 4I min 4 kali 6, 24 dikurang 6, 24 dikurang 6 vektor J, sehingga V sama dengan 4I min 18J. Nah, besar kecepatan sesaatnya adalah akar dari koefisien I kuadrat ditambah koefisien J kuadrat. Nah, dihasilkan 18,44 meter per detik. Nah, itu dia kecepatan sesaatnya. Nah, bagaimana dengan arahnya? Ya sama, ya arahnya tetap menggunakan tan theta. Oke. Tan theta sama dengan koefisien J, yaitu yang ini,
min 18 per koefisien I yang ini 4. Maka dihasilkan tetanya adalah min 77,47. Nah, kalau diubah ke kuadran berapa ini? Kuadran 4 ya? Ini kan termasuk kuadran 4. J-nya negatif, X positif. J-nya negatif, Y positif. Atau I-nya positif, J-nya negatif. Itu sama aja X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti harus tambah 360. Jadi tambahin 360, ini jadinya 282,53 derajat. Nah, itu dia arah dari kecepatan ketika T sama dengan 2 detik. Jelasan sini ya, bisa membedakan antara kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Oke. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, ketinggian maksimum. Oke, ketinggian maksimum. Nah, kalau ditanya ketinggian maksimum ya, diperoleh ketika P-nya sama dengan 0. Nah, R sama dengan T pangkat 2I min 2T pangkat 3 min 6T vektor J. Ketika kita melakukan dr per dt itu sama aja dengan P sama dengan 2T vektor I min, kita turunkan 3T kuadrat min 6 vektor J. Betul ya? Datang sini, diturunkan dapat ini, diturunkan dapat ini. Ya, ini. Betul ya? Nah, sehingga, karena ketinggian maksimum P sama dengan 0. Artinya 0 sama dengan 2T I min 3T kuadrat min 6 vektor J. Nah, ini artinya adalah komponen X sama dengan komponen Y. Betul ya? Sehingga 2T sama dengan min 3T kuadrat min 6. Atau kita lempar ini semua ke kiri. 3T kuadrat minus 6 ditambah 2T sama dengan 0. Kita susun 3T kuadrat ditambah 2T min 6 sama dengan 0. Dengan cara pemfaktoran, apakah kita dapat? 3T kuadrat berarti 3T dengan T. Betul? Ternyata cara pemfaktoran tidak bisa. Ya, ini tidak bisa. Mau tidak mau kita harus menggunakan rumus ABC. Oke, yuk kita lacak langsung. Berarti A-nya 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan min 6. Berarti T 1,2 min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Masih ingat ya rumus ABC? Per 2A. Oke, kita masukkan T 1,2 sama dengan minus 2 plus minus akar dari B kuadratnya berarti 2 kuadrat min 4 kali 3 kali min 6 dibagi 2A. 2 dikali 3. Betul ya? Nah, diperoleh T-nya sama dengan 1,12 detik.
Ya, ini dia. Memang ada T yang kedua, tapi negatif. Ingat, waktu tidak ada negatif ya. Jadi T yang kita ambil T sama dengan 12 detik. Nah, di sini kita lanjutkan. Nah, ketika T sama dengan 1,12 detik, kita masukkan ke posisi. R sama dengan T kuadrat I min 2T pangkat 3 min 6T vektor J. R sama dengan 1,12 kuadrat I min 2 dikali 1,12 pangkat 3 dikurang 6 kali 1,12 dalam vektor J. Ya, gitu ya. Sehingga diperoleh R sama dengan 1,254I ditambah 3,91J. Nah, besar dari ketinggiannya adalah akar 1,254 kuadrat ditambah 3,91 kuadrat. Ya, ingat besar dari vektor adalah kuadrat dari koefisien masing-masing. Ya, nah diperoleh posisinya adalah 4,10 meter. Nah itu dia. Ya, jadi ketinggian maksimum partikel P adalah 4,10 meter. Ya, jelas ya. Jadi kalau dikatakan ketinggian maksimum adalah artinya apa? Kecepatannya adalah 0. Ya, jelas sampai sini? Oke, kita lihat soal berikutnya. Nah, contoh soal kedua, ya, perhatikan. Sebuah partikel mula-mula X0-nya adalah min 10 meter, bergerak dengan kecepatan V0 min 5 meter per second. Partikel P mengalami percepatan 4 tambah 2T meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan P pada saat T sama dengan 3 kecepatan P pada saat T 3 detik. Nah, di sini kalau kita menghitung kecepatan, apakah ada kecepatannya? Adakah persamaan kecepatannya? Tidak ada. Yang ada adalah A-nya. Berarti kita akan masuk integral. P sama dengan V0 ditambah integral A dt. Ya. P sama dengan V0 ditambah integral A dt. Nah, masukin V0-nya. V0-nya di sini adalah minus 5. Ya, masukin min 5 ditambah integral, masukin A-nya 4 ditambah 2T dt. Ya. Sehingga diperoleh min 5 ditambah, ya kita integralkan, integral 4T. Ya. Integral 2T kuadrat berarti apa? 2T pangkat 2 per 2. Ya. Sehingga diperoleh min 5 ditambah 4T plus. Ini kita coret, betul ya? T kuadrat. Nah, ini dia persamaan kecepatan. Maksudnya kan? Nah, sekarang kita sudah mempunyai persamaan kecepatan, yaitu T kuadrat ditambah 4T minus 5. Jelas ya seperti ini? Jelas ya? Nah, ini dia. P sama dengan T kuadrat tambah 4T min 5. Jelas? Nah, sekarang kita hitung kecepatannya. Pada T sama dengan 3 second, ya, kita masukin P sama dengan
3 pangkat 2 ditambah 4 kali 3 dikurang 5. Sehingga V sama dengan 9 ditambah 12 dikurang 5. Sehingga V sama dengan 16. Ya. Jadi V sama dengan 16 meter per second. Ya, perhatikan ini vektornya cuma satu ya. Nggak ada J-nya, ini cuma ada vektor X doang atau vektor I ya. Jadi kalau tidak ada vektor J atau K-nya berarti dia vektor I saja. Oke, ini yang A ya, ini yang A. Sekarang kita masuk pertanyaan B. Tentukan percepatan rata-rata P antara 1 sampai 3 detik. Nah, ini percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata sama dengan P2 dikurang P1 per T2 min T1 atau istilahnya delta P per delta T ya. Nah, sekarang kita cari dulu pada T sama dengan 1 detik ya. T sama dengan 1 second. Oke, kita masukin ke V-nya. P1 sama dengan, masuk rumusnya T pangkat 2 ditambah 4T min 5. Yang ini ya, jelas. Kita masukin T-nya 1 detik, jadi P1 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 dikurang 5. Jawabannya 0. Sekarang T sama dengan berapa? 3 detik ya. Kan 1 sampai 3 dibilang. 3 second. Sehingga P3 sama dengan T pangkat 2 ditambah 4T dikurang 5. Masukin 3. 3 kuadrat ditambah 4 kali 3 dikurang 5. Sama dengan 9 ditambah 12 dikurang 5. P3-nya adalah 16 ampere ya. Nah, dengan memasukkan rumus bahwa delta A sama dengan delta V dibagi delta T, ingat ya, ini rata-rata jadi tidak menggunakan turunan. Kita masukkan berarti V3 dikurang V1, waktunya 3 dikurang 1. P3-nya 16, P1-nya 0, dibagi 3 kurang 1. Dapatnya 8 meter per second kuadrat. Ingat ya, sekali lagi ini vektor tunggal, vektor I. Ya, jadi percepatan rata-ratanya adalah 8 meter per second kuadrat. Jelas sampai sini ya? Oke? Yuk kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Gambar di bawah ini memperlihatkan posisi awal, kecepatan awal, dan percepatan suatu partikel P. Tentukan posisi partikel P tersebut pada saat T sama dengan 2 detik. Oke, informasi apa yang kita dapatkan pada persoalan nomor 3 ini? Ini ada V0-nya di sini, 20 meter second, lalu ada A-nya di sini. Ini ada XY-nya. Berarti ini artinya X0-nya adalah 8 dan ini Y0-nya adalah 6. Itu maksudnya gambar ini. Oke, jelas sampai sini? Yuk kita proses. Pertama, kita cari dulu V. Ya. V sama dengan V0 ditambah integral ADT. Kenapa nggak langsung posisi? Karena persamaan posisinya belum ada. Jelas ya sampai sini? Ini dia. Nah, sekarang kita masukkan jadi V sama dengan V0-nya adalah 20 ya, ditambah integral A-nya adalah yang ini 10 ya. 10 dt. Sehingga V sama dengan 20 ditambah integral 10 adalah 10
T. Ya, integral konstanta adalah konstanta T. Integral 5, 5T. Integral 6, 6T. Gitu ya. Oke. Jadi V sama dengan 20 tambah 10T. Nah, sekarang kita masuk posisi. Ya. Posisi di sini ada I dan J. X itu adalah I, Y itu adalah J. Ingat-ingat ya. Ulangi ya, X adalah nama lain dari I, sedangkan Y nama lain dari J. Jangan lupa. Nah, berarti di sini kita harus buka dua. Ya, harus kita pisahin. Ada yang ke sumbu X, ya, ada juga ke sumbu Y. Nah, jelaskan sini. Nah, tahu dari mana? Karena ada X dan Y. Nah, sekarang ke sumbu X dulu. S sama dengan, sumbu X-nya. X sama dengan X0 ditambah integral Vx dt. Ini otomatis X semua, ya. Nah, X sama dengan X0-nya siapa itu? X sama X0-nya adalah ini ya, 8. 8 ditambah integral V-nya adalah yang ini. Ya. Karena ini berlaku untuk dua-duanya. 20 ditambah 10T dt. Oke, sehingga X sama dengan 8 ditambah, ini integralnya ini adalah integral 20T. Integral 10T berarti 10T pangkat 2 per 2. Berarti X sama dengan 8 ditambah 20T plus 5T kuadrat. Oke, itu sumbu X. Untuk sumbu Y-nya, sumbu Y sama dengan Y0 ditambah integral Vy dt. Nah, Y0-nya adalah 6, ya, 6. 6 ditambah integral Vy-nya tetap ini, 20 ditambah 10T dt. Sehingga dihasilkan 6 ditambah 20T ditambah 5T kuadrat. Ya, ini hasil integral ini ya. 20T tambah 5T kuadrat. Oke. Jadi ada dua sumbu yang dihasilkan pada posisi sumbu X dan posisi sumbu Y. Jelas ya sampai sini? Nah, sehingga kita bisa menuliskan posisinya, ya. Posisinya adalah posisi R sama dengan komponen X vektor I ditambah komponen Y vektor J. Nah, sekarang kita masukkan yang ini, yaitu 8 ditambah 20T plus 5T kuadrat vektor I, lalu posisi Y-nya yang ini 6 ditambah 20T plus 5T kuadrat vektor J. Itulah persamaan posisinya. Mas ya, inilah persamaan posisinya. Oke, itu dia posisi. Tapi yang ditanya posisi pada saat T sama dengan 2. Ya, berarti kita masuk T-nya 2 detik. Ketika T sama dengan 2 second, yang ini. Nah, ini kita masukkan ke dalam. Berarti R sama dengan 8 ditambah 40 plus 20 vektor I ditambah 6 ditambah 40 plus 20 vektor J.
atau R sama dengan 40. Sorry. Sehingga diperoleh hasilnya ini berarti 68 vektor I ditambah 66 vektor J. Oke. Nah, R sama dengan seperti biasa ya. Kita mengkuadratkan dari koefisien I dan J masing-masing. 68 kuadrat ditambah 66 kuadrat diperoleh posisinya adalah 94,76 meter. Inilah posisinya dia pada waktu T sama dengan 2 detik. Ya, jelas sampai sini ya. Oke, sip.